Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurzara Fatia Nabila Wicaksono, NUPTK 1253773674230203. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Di sini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran selama 1 semester pada mata kuliah Operasional Kuliner Kontinental dengan kode mata kuliah 22 FSKS 503. Jumlah SKS 3 SKS semester 5. Deskripsi mata kuliah ini membahas konsep, teknik, dan praktik pengolahan hidangan kontinental yang mencakup pengetahuan tentang sejarah, karakteristik, bahan, metode, dan standar penyajian. Mahasiswa akan mempelajari pengoperasian dapur kontinental secara profesional, termasuk penerapan mise en place, penggunaan peralatan khusus, pengolahan menu utama seperti cold and hot appetizer, main course, dan dessert, pembuatan white stock dan brown stock, serta pembuatan dan pengembangan mother sauce beserta turunannya. Pembelajaran dilakukan melalui kombinasi teori, demonstrasi, dan praktik langsung untuk membentuk kompetensi pengetahuan, keterampilan teknis, serta sikap kerja yang sesuai dengan standar industri kuliner internasional. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar makanan kontinental, mahasiswa mampu menjelaskan alat dan bahan serta bumbu rempah hidangan kontinental, mahasiswa mampu mengidentifikasi white stock dan brown stock, mahasiswa mampu mengidentifikasi mother sauce dan turunannya, mahasiswa mampu menguraikan hidangan hot and cold appetizer, mahasiswa mampu mengklasifikasikan hidangan pasta dan main course, mahasiswa mampu menjelaskan hidangan dessert, mahasiswa mampu menghasilkan white stock dan brown stock, mahasiswa mampu menghasilkan mother sauce dan turunannya, serta yang terakhir, mahasiswa mampu menghasilkan hidangan kontinental seperti hot and cold appetizer, main course, dan dessert. Kemudian pada materi perkuliahan ini, yang pertama, pada pertemuan pertama akan dilakukannya kontrak perkuliahan, kemudian kedua sejarah kuliner kontinental, ketiga bumbu dan rempah kontinental, keempat metode pengolahan, kelima white stock dan brown stock, keenam mother sauce dan turunannya, ketujuh cold appetizer dan hot appetizer, kedelapan UTS atau ujian tengah semester, kemudian pada pertemuan ke-9 memasuki materi main course, pertemuan ke-10 dessert, ke-11 praktik white stock dan brown stock, ke-12 praktik mother sauce dan turunannya, ke-13 praktik appetizer, 14 praktik main course, 15 praktik dessert, dan yang terakhir ke-16 adalah ujian akhir semester. Metode perkuliahan yang akan saya gunakan yaitu yang pertama ceramah interaktif, kemudian tanya jawab antara mahasiswa dan dosen, kemudian diskusi, setelah itu demonstrasi, dan yang terakhir adalah praktik. Media pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama adalah diktat di-share oleh dosen kepada mahasiswa, kemudian email, kemudian ada video dan gambar, pemutaran video yang berkaitan dengan materi dan menampilkan gambar, kemudian yang terakhir adalah Zoom meeting, share link Zoom ketika diperlukan. Yang terakhir adalah evaluasi perkuliahan. Di sini ada bobot penilaian dan rank nilai. Yang pertama untuk bobot penilaian yang dinilai yang pertama adalah kehadiran 10%, kemudian yang kedua keaktifan dalam diskusi 15%, tugas atau praktek 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Sedangkan untuk rank nilai A sama dengan 80 sampai 100, B 70 sampai 79, C 60 sampai 69, D 50 sampai 59, dan E 0 sampai 49. Berikut video pembelajaran secara langsung dengan materi mother sauce dan turunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum pelajaran ini dimulai, saya akan meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Baiklah, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang? 2 orang. Siapa aja? Angelika dan Alia. Ada keterangan tidak? Tidak ada. Berarti yang lain masuk 2 orang tanpa keterangan. Baiklah, hari ini kita sudah masuk pada materi Mother Sauce dan turunannya pada mata kuliah operasional kuliner kontinental. Sebelum saya masuk ke materi Mother Sauce, saya akan mengulang kembali materi minggu lalu, yaitu white stock dan brown stock. Ada yang ingat white stock? Oke. White stock itu adalah kaldu yang dari tulang ikan, Oke. ayam, bisa juga dari daging sapi, tapi dengan teknik bleaching. Oke, kalau brown stock? Brown stock itu kaldu dari tulang sapi yang dibakar dulu hingga karamelis, terus dimasak dengan air dan mirepoix dan bukit garni. Oke, benar. Kalau untuk kriteria stok yang baik, bagaimana hasilnya? White stock untuk kriteria hasil kaldu yang baik adalah jernih, bening, bersih, dan tidak berlemak. Kalau brown stock kriterianya adalah agak kecoklatan seperti air teh, bersih, jernih, tidak berminyak atau berlemak. Oke, kalau untuk prosedur pembuatan white stock dan brown stock, Prosedurnya yang pertama, tulang itu yang dipotong sekitar 8 atau 4 cm agar tujuannya permukaannya lebih mengekstrak tulang, kemudian dicuci dengan air dingin dan prosesnya memakan 3-4 jam. oke, itu untuk yang white stock. Kalau untuk yang brown stock gimana? Brown stock tadi prosesnya ada tahapan untuk mengkaramelisasi tulang, kemudian direbus dengan bukit garni dan Mirepoix. Oke. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan stok ada apa aja? white stock atau brown stock? Keduanya. Keduanya. Kalau white stock ada 4 liter air, 4 tulang ikan, mirepoix sama water. Kalau misalnya brown stock ada 4 liter air, 4 kilo tulang sapi atau iga, mirepoix sama tomato produk. Oke. Baiklah, saya rasa kalian masih ingat materi sebelumnya. Jadi saya bisa lanjut ke materi Mother Sauce dan turunannya. Dari namanya, Mother Sauce. Kira-kira apa yang kalian pikirkan? Mother Sauce ini berasal dari bahasa Inggris. Mother ibu. Oke, kemudian? Berarti? Ibu, induk saus. Bisa juga induk saus. Oke. Kita mulai dari sejarah singkat dari Mother Sauce. Jadi Mother Sauce ini pertama kali itu ada dikembangkan di Prancis. Yang kita tahu Prancis merupakan negara kuliner. Awalnya Mother Sauce ini dibukukan atau dikenalkan oleh Marie Antoine pada tahun 1833. Marie Antoine ini mengklasifikasikan Mother Sauce menjadi 4 jenis, yaitu Bechamel, Veloute, Espagnole, dan Allemande. Kemudian 1903 Auguste Escoffier menyempurnakan Mother Sauce ini tadi. Yang awalnya 4 disempurnakan oleh Auguste menjadi 5 Mother Sauce, yaitu Bechamel, Veloute, Espagnole, Hollandaise, dan Tomato. Apa yang berbeda antara Marie dan Auguste? Berbeda pada jenis Mother Sauce yang bagian mana? Hah? Oke, Hollandaise dengan tomato. Kemudian kalau untuk di Auguste, Allemande ini menjadi turunan dari Veloute.
Yang kita kenal sampai saat ini itu merupakan mother sauce dari Auguste ini. Nah, kemudian ini, apa itu mother sauce? Mother sauce merupakan 5 saus dasar dalam masakan kontinental yang menjadi dasar pembuatan berbagai saus turunan. Disebut mother karena saus inilah lahir banyak turunan dengan menambahkan bahan lain. Kemudian ada beberapa fungsi dan kriteria dari mother sauce. Fungsinya apa? Memberi rasa dan atau kelezatan, memberikan kelembaban pada aroma dan memberi nilai gizi. Oke. Kira-kira kenapa dia bisa menambah nilai gizi di sini? Ada yang tahu? Enggak? Oke. Jadi ada beberapa jenis saus itu yang menambahkan stok di dalamnya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang stok. Oke. Di dalam stok tadi ada apa aja? Oke, ada tulang. Oke, berarti sudah ada tambahan protein, lemak, dan vitamin di dalamnya. Kemudian memperindah penampilan. Nah, dikarenakan saus ini memiliki beraneka ragam dan kekentalan, dia bisa mempercantik dari plating hidangannya. Kemudian memperkaya aroma saus yang rich dari butter, dari terigu, kemudian ada dari susu, krim. Nah, itu memberikan aroma yang lebih mencolok dan meningkatkan dari hidangannya tadi. Kemudian memberikan kelembapan dan memberikan rasa. Jadi menambah cita rasa dari hidangannya. Kemudian ada kriteria dari mother sauce. Yang pertama, mother sauce yang bagus itu harus licin atau smooth teksturnya. Kemudian mengkilap atau glossy. Kemudian memiliki warna khusus yang berkilau, tidak kusam. Nah, tergantung dari jenis sausnya. Kemudian kaya rasa dan tidak berlemak. Kita masuk ke bahan pengental mother sauce. Nah, selama ini kalian tahu untuk mengentalkan saus itu menggunakan apa? Oke, tapi berbeda dengan pembuatan saus. Kalau untuk mother sauce kita tidak menggunakan maizena. Maizena berasal dari tepung? Oke. Mother sauce kita menggunakan pengental yaitu namanya roux. Roux itu berasal dari mentega dan terigu dengan perbandingan 1:1. Ada white roux, di sini 2 jenis roux yang digunakan untuk mengentalkan mother sauce, itu white roux dan brown roux. Kalau white roux dia berwarna putih, brown roux berwarna coklat. Kenapa bisa berwarna coklat? Ada yang tahu? Dari proses pemasakannya? Jadi kalau white roux ini dia dimasak hanya sampai kental, sampai menyatu antara mentega dan terigunya dan tidak terasa mentah. Tapi kalau untuk brown roux dia benar-benar sampai berwarna coklat. Di sini ada contohnya. Di gambar ini brown roux, yang di atas ini adalah white roux. Nah, untuk perbandingannya jangan sampai lupa yaitu 1:1. Dia penggunaannya mentega dan terigu. Kemudian di sini merupakan klasifikasi dari mother sauce, 5 saus dasar berdasarkan siapa tadi di awal? Oke, siapa? Auguste? Oke, nah inilah yang dikembangkan oleh Auguste dari abad 19 sampai saat ini. Ada 5 saus basic, yaitu yang pertama ada bechamel sauce, velouté sauce, espagnole sauce, hollandaise, dan tomato. Nah, yang pertama kita masuk ke bechamel sauce. Bechamel sauce ini basicnya dari susu dan roux. Roux tadi dibuat dari bahannya apa aja? Oke, kemudian kalian kan membuat roux, mentega dan terigu. Kemudian ditambahkan sedikit perlahan-lahan susu, maka dia akan membentuk bechamel sauce. Nah, bechamel sauce ini akan punya turunan lagi yang lebih banyak. Ini hanya saus induknya saja. Kemudian ada velouté sauce. Kalau bechamel dia pakai susu, kalau velouté pakai apa ini?
White stock, oke, white stock bisa kita dapat dari kaldu ayam, ikan, ataupun sapi. Kemudian tekstur dari velot ini lebih ringan daripada bechamel. Kemudian rasanya pun lebih ringan daripada bechamel karena dia menggunakan white stock. Kemudian untuk Espagnole sauce, kalau yang bechamel, velot kita pakainya white roux. Kalau Espagnole kita pakainya brown roux dan brown stock. Nah, kemudian ada tambahan pure tomato. Jadi tekstur dari Espagnole ini lebih kental. Selain dia warnanya lebih coklat, dia juga lebih kental karena ada tambahan tomatonya, pure tomato. Kemudian ada Hollandaise sauce. Kalau untuk bechamel, velot, Espagnole kita pakai roux sebagai pengental. Kalau Hollandaise kita pakai pengentalnya atau emulsinya kita pakai telur. Jadi kita pakai kuningnya, telur tapi kuningnya. Nah, untuk bahannya Hollandaise ini itu ada butter, telur, dan lemon. Itu basicnya. Biasanya disajikan untuk hidangan telur, sayur, dan ikan. Kemudian ada juga tomato sauce. Nah, tomato sauce ini dia tidak perlu lagi pengental karena tomatonya dimasak secara simmering. Masih ingat simmering? Memasak dengan air tapi suhunya tidak terlalu panas dalam waktu lama, ya. Nih, tomato. Biasanya tomato sauce ini banyak digunakan pada hidangan pasta atau jadi basicnya pizza bisa. Kemudian kita masuk ke turunan dari bechamel sauce. Nah, bechamel sauce tadi basicnya apa? Terbuat dari apa aja? Susu sama white roux, benar. Kemudian setelah kalian membuat bechamel sauce, jika kalian tambahkan dengan keju, maka akan menjadi mornay sauce. Nah, keju apa yang bisa digunakan untuk membuat mornay sauce ini? Salah satunya yaitu keju parmesan. Keju lain juga bisa, atau kalian mau menambahkan cheddar. Tahu contoh hidangan dari mornay sauce yang menggunakan saus keju? Pernah nyoba mac and cheese? Pernah? Nah, itu bisa menjadi salah satu dari mornay sauce ini. Kemudian ada Soubise sauce, yaitu saus yang dibuat dengan menumis bawang bombay hingga layu dan menambahkannya dengan bechamel sauce. Nah, jadi ketika kalian membuat bechamel sauce, terus kalian tambahkan bawang bombay yang sudah ditumis, maka berubah lagi namanya, bukan bechamel sauce tapi Soubise sauce. Biasanya ini bisa digunakan untuk stik ayam atau stik daging juga bisa. Kemudian ada Nantua sauce. Kalau Nantua sauce ini dia ada tambahan udang karangnya. Udang karang, krim, dan mentega di dalamnya. Nah, kalau untuk Nantua sauce ini biasa digunakan untuk hidangan seafood. Kalau mornay sauce terbuat dari apa? Tambahan apa? Soubise sauce? Oke, kalau Nantua? Oke, kita lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Kita lanjut ke velot sauce. Velot sauce tadi basicnya apa? White stock. Oke, white stock dan white roux, betul. Nah, basicnya adalah white roux dan white stock. Nah, jika ditambahkan butter, dia akan menjadi supreme sauce. Ini biasanya bisa digunakan untuk chicken stick ataupun olahan ayam lainnya. Kemudian ada alamande sauce. Ingat alamande sauce? Tadi ada di bagian sejarah di awal tentang Mary yang pertama kali memperkenalkan saus pada abad 1833. Dia menggolongkan alamande ini menjadi salah satu mother sauce yang kemudian disempurnakan oleh Auguste
Oke. Kemudian alamande dengan Auguste alamande dimasukkan dalam turunan dari velot, bukan lagi mother sauce. Nah, disinilah turunannya ada alamande sauce, yaitu velot sauce yang ditambahkan dengan egg yolk, krim, dan lemon. Oke, krim yang digunakan pada hidangan kontinental ataupun mother sauce ini kebanyakan adalah cooking cream, karena krim ada dua kita ya, ada whipping cream dengan cooking cream, jangan sampai salah. Kalau whipping cream kebanyakan kita pakai pada hidangan dessert. Oke, kalau untuk hidangan seperti ini biasanya kita pakai cooking cream, tapi ada juga nanti salad yang pakai whipping cream, jadi dia cenderung lebih manis. Kemudian ada Normande sauce, dia pakai jenis velot sauce tapi fish stock. Nah, velot tadi kita pakainya white stock. White stock kan bisa macam-macam, bisa dari tulang sapi, tulang ayam, atau fish. Kalau Normande ini dia cenderung white stock yang digunakan adalah fish, ya, dari tulang ikan. Nah, fish sauce kemudian ditambahkan dengan mushroom, egg yolk, dan krim, serta butter, biasa digunakan untuk hidangan seafood. Kalau supreme, dia ada tambahan butter, velot sauce, krim, dan butter. Kemudian alamande apa aja? Velot, kemudian Normande, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait velot? Oke, kita lanjut ya ke bagian espagnole sauce. Espagnole sauce basicnya dari roux apa? Dari brown? Oke, dari tambahan brown roux dan brown stock. Nah, ada turunannya, salah satunya demi glace, bordelaise, kemudian Robert. Kalau untuk demi glace merupakan espagnole sauce yang dimasak lebih lama, jadi warnanya lebih pekat daripada induknya. Kemudian kalau untuk bordelaise ini ada tambahan red wine, sedangkan Robert sauce ada tambahan white wine-nya. Kalau borderline red wine, Robert white wine. Oke. Kita lanjut ke bagian Hollandaise sauce. Bechamel, velot, espagnole kita pakai pengental yang namanya roux. Kalau Hollandaise kita pakai pengental yang namanya oke. Ada turunannya yaitu Béarnaise sauce dan Mousseline. Nah, kalau Mousseline sauce ini turunan dari Hollandaise, dia pakai krim, whipped cream, bukan pakai cooking cream. Jadi dia memiliki rasa cenderung lebih manis. Kita lanjut ke tomato sauce. Nah, kira-kira kalian udah pernah nyoba tomato sauce? Sudah, pasti sudah pernah ya. Nah, tomato sauce ini banyak digunakan pada hidangan pasta ataupun untuk pizza bisa juga. Pertama turunannya ada marinara sauce. Ini ada tambahan bawang putih di dalamnya, kemudian beberapa herbs seperti oregano dan basil, kemudian ada olive oil. Oke, penggunaan minyak pada hidangan kontinental itu cenderung kita pakainya olive oil ya. Tolong diperhatikan untuk penggunaan minyaknya nanti ya. Kemudian untuk Neapolitan sauce, turunan dari tomato, itu lebih sederhana lagi daripada marinara sauce dalam pembuatan atau bahan tambahan di dalamnya. Kemudian ada Arrabbiata sauce. Nah, Arrabbiata sauce ini berasal dari bahasa Spanyol yang berarti marah. Karena di Arrabbiata ini tomato sausnya cenderung pedas. Ada tambahan cabai kering di dalamnya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Oke. Kalau gitu saya kasih kuis sebagai untuk mengukur sejauh mana kalian paham tentang materi hari ini. Ini kuis pertama. Ada yang bisa jawab?
Apa perbedaan white roux dan brown roux? Jelaskan penggunaannya pada jenis saus yang berbeda. Oke, silakan Salwa. Perbedaan white roux dan brown roux terletak dari durasi memasaknya. Kalau white roux 1-3 menit hingga tepung matang namun warna tetap pucat. Terus lalu penggunaan pada jenis sausnya berbeda. Kalau misalnya white roux turunannya bechamel atau velouté. Kalau brown roux dimasak 30-40 menit dengan api kecil hingga coklat tua. Penggunaan saus yaitu Espagnol. Oke. Sampai sini ada pertanyaan yang lain? Ada yang masih kurang paham terkait white roux dan brown roux? Sudah? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada yang bisa jawab? Pertanyaannya tentang bandingkan karakteristik bechamel saus dan velouté saus berdasarkan bahan dasar, tekstur, cita rasa, dan penggunaannya pada hidangan. Ya, siapa? Silakan Aurel. Perbedaan karakteristiknya itu bechamel sama velouté itu sama-sama dari menggunakan white roux, tapi bedanya di cairannya. Oke. Kalau bechamel itu dia menggunakan susu, terus rasanya juga lebih creamy, teksturnya lebih kental. Contoh pada hidangannya itu mac and cheese. Kemudian velouté itu dia bahan cairnya menggunakan white stock, terus teksturnya juga lebih gurih, rasanya juga lebih ringan, dan juga penggunaan pada hidangannya itu biasanya untuk pendamping ayam atau untuk bahan dasar sup. Oke, berarti sampai sini kalian tahu, sudah paham ya tentang perbedaan antara bechamel dan velouté serta penggunaannya untuk hidangan apa saja? Ada pertanyaan? Sudah? Tidak ada? Oke, baiklah, kesimpulan materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Apa aja yang sudah kita bahas di awal? Tentang apa aja? Mother sauce. Oke, ada berapa turunan dari, ada berapa mother sauce? 5. Kemudian fungsi mother sauce apa aja? Memperkaya rasa, memperlezat hidangan, mempertinggi nilai gizi, memberikan kelembapan, kemudian terus kemudian kriteria saus, mother sauce itu yang bagaimana? Tidak ada gumpalan dalam keadaan panas, tidak memiliki lemak, tidak memiliki rasa yang kaya, tidak. Kemudian pertama licin, mengkilap. Memiliki warna khusus, berkilau, tidak rusak. Oke, kemudian kita sudah bahas tentang dua bahan pengental dari mother sauce, yaitu white roux dan brown roux, yang bisa digunakan pada beberapa mother sauce, yang white roux untuk bechamel sauce dan velouté, yang brown roux untuk Espagnol. Kemudian ada juga turunan saus Hollandaise menggunakan pengental telur. Oke. Jadi berapa jenis mother sauce yang sudah kita pelajari? 5. Apa aja? Bechamel, velouté, Espagnol, Hollandaise, tomato. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, materi hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.